Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran Ulumul Quran ya. Kemarin kita pertemuan pertama kita sudah membahas tentang taat kepada Allah dan kepada Rasul dan juga kepada ulil amri. Saya ulas sebentar mengenai materi kemarin bahwa taat kepada Rasul itu mutlak ya, tidak ada batasannya, karena taat pada Rasul itu sama dengan taat kepada Allah. Adapun taat kepada ulil amri, nah itu ada batasannya, yaitu ketika atau selama ulil amri tersebut tidak bertentangan atau sesuai dengan perintah Allah dan Rasul, maka kita wajib mengikutinya. Nah, itu. Kemudian ada pengertian ulil amri kemarin ada perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah bagi orang-orang yang memiliki posisi strategis dalam masyarakat atau jabatan yang strategis yang dianggap penting dalam masyarakat. Ada juga yang mengatakan bahwa semua jabatan seperti semua profesi ya, profesi-profesi seperti wartawan, petani, pedagang dan sebagainya itu juga bisa disebut sebagai ulil amri. Adapun untuk materi saat ini kita lanjutkan surat berikutnya, yaitu surat An-Nisa ayat 80. Adapun ayatnya adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Yang artinya adalah barang siapa may yuti'ir rasul, barang siapa yang mentaati Rasul, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, maka dia sungguh telah mentaati Allah. Jadi barang siapa yang taat pada Nabi, taat pada Rasul, itu pasti dia taat pada Allah. Wa man tawalla, dan barang siapa yang berpaling darinya, dari Nabi, dari ketaatan itu, fama arsalnaka alaihim hafidho, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara mereka. Jadi Rasul ini tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan mereka dan tidak menjamin agar mereka tidak berbuat kesalahan. Karena apa? Tugasnya hanya menyampaikan, bukan tugasnya mereka harus semua taat. Semuanya harus taat kepada Nabi, bukan. Tapi batasnya hanya tugasnya hanya mereka sudah mendapatkan informasi, sudah mendapatkan perintah atau seruan Nabi. Jadi ketika mereka menolak, itu bukan urusan Nabi. Itu fama arsalnaka alaihim hafidho. Baik, dalam ayat ini ada beberapa mufradat yang penting, yaitu pertama ato'a. Insyaallah sudah tahu ya. Ato'a itu artinya mentaati. May yuti'ir rasul, may ato'a yuti'u, itu artinya sama. Ato'a fi'il mandinya, yuti'u fi'il mudhari'nya. Barang siapa yang mentaati. Faqad ato'al, may yuti'u itu barang siapa yang mentaati ya. Ato'a, faqad ato'a itu telah, berarti dia telah mentaati. Fi'il mandi ya, telah mentaati. Yang kedua adalah tawalla. Tawalla artinya adalah berpaling dari ketaatan itu. Kemudian fama arsalnaka alaihim hafidhu,
maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Nah, ini dimaksudkan agar Rasulullah tidak menggebu-gebu dalam mendakwahi dan merasa bersalah jika manusia tidak beriman. Hal ini dimaksudkan untuk meringankan beban yang dibawa Nabi. Jadi tugas Nabi itu nggak seberat itu, tidak menanggung dosanya umatnya. Umatnya salah, manusia salah, itu tanggung jawab sendiri, gitu ya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Jadi tidak ada orang yang berdosa yang menanggung orang lain. Yang bertanggung jawab ya orang yang melakukan itu. Dia mau sholat, ya dia yang dapat pahala. Dia mencuri, dia yang dapat hukuman. Dia belajar, nanti dia juga sendiri yang pintar. Nah, kalau tidak belajar, ya yang bodoh dia sendiri. Jadi akibat dan manfaatnya itu kembali ke dirinya sendiri, tidak bisa dibebankan kepada orang lain, apalagi kepada Rasul. Nah, ini untuk tujuannya apa? Untuk mengurangi beban Nabi. Nah, berikutnya perintah atau larangan yang berasal dari Rasul dalam perkara-perkara di luar agama, hukumnya bukan wajib atau haram. Jadi gini, perintah tadi dari Nabi itu kan tadi saya bilang mutlak, artinya itu perintahnya Nabi itu nggak ada yang salah, larangannya Nabi tidak ada yang salah. Nah, tapi hal-hal yang berkaitan atau yang tidak berkaitan dengan agama, ya, misal Nabi menyuruh makan, Nabi menyuruh duduk dan sebagainya, itu kan tidak berkaitan dengan agama. Nah, itu tidak bisa dihukumi wajib. Nah, adapun kalau misal mau mentaati itu lebih bagus, itu ya. Artinya kalau misal tidak taat itu tidak menyebabkan dosa, karena apa? Hal itu tidak berkaitan dengan agama. Nah, tapi yang berkaitan dengan agama itu wajib ditaati. Contohnya tentang sholat, contohnya tentang puasa, tentang belajar, tentang jihad dan sebagainya, tentang perang, ya. Itu semuanya wajib kalau berkaitan dengan agama. Jadi kalau berkaitan agama istilahnya itu datang dari Allah. Ya, tapi kalau tidak berkaitan dengan agama, maka atau hal berkaitan dengan dunia, maka itu berasal dari Nabi. Nah, gitu. Dan ini pernah suatu saat Nabi menegur sahabat yang mengawinkan kurma. Kemudian orang itu akhirnya tidak atau berhenti mengawinkan kurmanya. Jadi kurma itu kalau mau berbuah itu dia harus dikawinkan, ya, antara pohon yang jantan dengan yang betina, yang betina itu harus dikawinkan, gitu. Nah, karena ditegur Nabi, atau istilahnya apa itu, serbuk sari dan apa itu, lupa saya. Nah, karena ditegur Nabi, akhirnya petani tersebut tidak meneruskan pengkawinan pohon kurma tersebut. Namun setelah ditunggu lama, ternyata tidak ada hasilnya. Nah, kemudian orang itu protes pada Nabi, loh Nabi, ini kurma saya kok tidak ada hasilnya. Nah, Nabi kemudian menjelaskan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Nah, artinya apa? Kalau urusan itu berkaitan dengan dunia, tidak berkaitan dengan agama, maka itu tidak wajib untuk mengikuti Nabi. Tapi kalau berkaitan dengan agama, maka mutlak wajib hukumnya untuk mengikuti perintah Nabi atau larangan Nabi.
Kemudian mengapa kita harus taat kepada Nabi? Nah, ini selain karena perintah Allah yang terdapat dalam Al-Quran, ada beberapa alasan, ada beberapa hal yang menyebabkan kita harus taat pada Nabi. Yang pertama, beliau adalah orang yang ideal untuk diteladani. Jadi seperti dalam Al-Quran, uswatun hasanah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu artinya beliau terdapat dalam diri beliau suri tauladan, uswatun hasanah. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau bergelar Al-Amin sejak sebelum menerima risalah. Jadi sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi Muhammad sebelum diangkat itu, beliau sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Al-Amin, orang yang terpercaya. Jadi kalau ada saksi persaksian, ada amanat, itu yang paling dipercaya itu adalah Rasulullah sebelum beliau diangkat. Ini jadi sebelum diangkat itu memang beliau memiliki sifat yang luar biasa. Kemudian berikutnya, beliau adalah seorang mufassir Al-Quran. Jadi Nabi itu bisa menjelaskan sebagai mufassir Al-Quran. Artinya gini, mufassir memang sekarang banyak orang mufassir, tapi maksudnya bukan seperti itu ya. Maksudnya Nabi itu adalah orang yang paling berhak, yang punya otoritas yang paling tinggi untuk menafsirkan Al-Quran gitu. Jadi yang lebih paham tentang isi Al-Quran itu adalah Nabi gitu. Karena fungsi Nabi itu sudah menjelaskan Al-Quran. Nah, itu alasan berikutnya. Yang kemudian berikutnya adalah beliau adalah seorang mufti. Jadi mufti itu yang memberikan fatwa. Artinya ketika ada satu kasus, ada hukum tertentu, beliau yang memberikannya, memutuskan beliau. Dan hukum tersebut sangat-sangat adil bagi masyarakat, bagi manusia ya. Itu ini sama mufti itu hakim ya. Kalau mufti itu memberikan fatwa. Jadi fatwa tentang hukum ini boleh atau tidak. Jadi ini memang hak Nabi. Makanya karena beliau berhak mempunyai hak untuk memberikan fatwa, dan fatwa ini pasti benar gitu ya, maka beliau berhak atau layak untuk ditaati atau harus ditaati. Yang berikutnya adalah khalifah atau pemimpin. Jadi kenapa Rasulullah ini bisa diangkat menjadi Nabi? Salah satunya adalah mempunyai jiwa seorang pemimpin. Nabi atau Rasul itu harus punya jiwa pemimpin. Dan meskipun secara struktural kenegaraan beliau tidak statusnya bukan seperti itu ya, tapi ini karena masa pemerintahan pada zaman Nabi itu pemerintahannya baru dirintis ya, belum secara formal belum ya, tapi setelah beliau meninggal itu baru dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar dan seterusnya, dan itu baru menggunakan sistem pemerintahan. Jadi pada zaman Nabi itu istilahnya baru membangun pondasinya. Dan tentunya apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar, Utsman, Abu Bakar itu adalah mengikuti atau meneruskan perjuangan Nabi. Kemudian yang berikutnya, beliau adalah seorang suami, bapak dan pribadi atau individu yang mempunyai akhlak yang sangat mulia. Dan ini sudah masyhur sekali ya. Jadi sampai beliau itu tidak pernah memarahin pembantunya, menyalahkan pembantunya, itu enggak pernah. Jadi misalnya ada piring pecah, pembantunya salah apa, itu beliau enggak pernah marahin, enggak pernah menegurnya. Ini sangat luar biasanya akhlak Nabi kepada semua orang, enggak hanya kepada orang muslim saja, kepada non muslim juga beliau sangat mulia. Beliau sholat dikalungin
kotoran unta, itu beliau juga nggak marah. Beliau diludahin sama orang Yahudi yang udah tua, beliau juga nggak marah, nggak misoh-misoh, nggak membalasnya. Akhlaknya sangat mulia. Beliau dicaci maki, beliau juga nggak membalasnya. Itu karena mempunyai akhlak yang mulia, maka beliau layak untuk ditaati. Kemudian tokoh yang paling berpengaruh ini dalam buku 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia ini, ditulis oleh Michael Hart. Ini bukan orang muslim ya, ini orang non muslim, orang barat, tapi beliau menempati dari 100 tokoh itu, beliau menempati urutan pertama sebagai orang yang paling berpengaruh, melebihi dari Nabi Isa yang dianggap sebagai orang Kristen, sebagai Yesus itu sebagai Tuhan. Nabi Muhammad malah ditaruh di nomor 1. Jadi yang paling berpengaruh itu, lebih berpengaruh bagi orang seluruh dunia itu Nabi Muhammad daripada Yesus ya. Kemudian beliau adalah sosok yang bukan otoriter. Jadi karena meskipun beliau itu orang yang wajib ditaati, tapi beliau bukanlah orang yang otoriter. Nah, ini buktinya apa? Buktinya kalau beliau bukan otoriter, beliau misal dalam pertahanan, beliau pernah bertanya terlebih dahulu kepada sahabatnya. Sahabatnya pernah bertanya pada beliau tentang strategi perang yang dikatakan Nabi itu berasal dari Allah atau dari Nabi sendiri. Jika dari Allah, mereka menaati tanpa ragu, tapi jika itu berasal dari Nabi, maka para sahabat itu baru memberikan pendapat-pendapat mereka. Jadi sahabat itu enggak langsung otomatis menerima perintah Nabi, enggak, tapi bertanya, dari engkau atau dari Allah Rasul? Kalau dari Nabi, sahabat berani menanyakan apakah itu dari Nabi atau enggak. Nah, kalau enggak dari Nabi, sahabat memberikan usulan, oh yang benar itu gini Nabi, menurut saya itu gini, gitu. Itu sebagaimana ketika Rasulullah menentukan tempat untuk pertahanan ketika perang Badar. Jadi beliau menerima ide sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'ad dan ide Salman Al-Farisi pada saat perang Khandaq. Contoh lain misal pada perang Hudaybiyah, sebagian besar sahabat itu keberatan menerima rincian perjanjian tersebut karena cenderung merugikan umat Islam. Nah, kemudian Umar bin Khattab secara tegas mempertanyakan mengapa syarat perjanjian itu diterima. Akhirnya semua terdiam dan menerima dengan lapang dada setelah Rasulullah bersabda, aku adalah utusan Allah. Jadi artinya di sini Nabi tetap bersabar atas keberatan para sahabatnya, gitu ya. Artinya beliau tidak marah, gitu. Oke, kesimpulannya ayat ini menegaskan bahwa Rasulullah itu tidak perlu mengambil tindakan kekerasan atau memaksa orang untuk taat, karena pada hakikatnya beliau itu diutus bukanlah sebagai penjaga amal perbuatan manusia, jadi hanya menyampaikan saja. Jadi Nabi tidak perlu memaksa mereka, tidak perlu merangi mereka yang tidak mau taat. Yang kedua, perintah dan larangan Allah adalah wujud kasih sayangnya kepada kita. Allah memberikan kita perintah karena Allah tahu betul bahwa apa yang diperintahkannya itu bermanfaat bagi manusia. Oke, itu saja yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil kesimpulan, ya. Ini saya tugaskan kembali untuk menuliskan beberapa kesimpulan. Saya tugaskan kembali untuk membuat kesimpulan
apa yang bisa kalian dapatkan, atau saya tugaskan untuk membuat rangkuman materi-materi hari ini ya. Tolong nanti tugasnya kalian kerjakan sebagaimana dalam kontrak belajar yang telah saya sampaikan kepada kalian ya. Demikian yang saya sampaikan hari ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.